إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan mari terus berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bekal takwa tersebut adalah bekal terbaik yang akan kita bawa untuk menghadap Allah pada hari akhirat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini alhamdulillah kita berada di awal bulan Dzulhijjah. Kita berada pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah, yang mana 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal saleh yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah tanpa terkecuali. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah karena kita diberi kesempatan bertemu dengan musim yang mulia. Kita diberi kesempatan untuk meningkatkan amal soleh kita kepada Allah, karena tidak semua hamba-hamba Allah diberi kesempatan yang mahal ini. Dan kewajiban kita membuktikan rasa syukur tersebut dengan betul-betul memanfaatkan momentum yang mulia ini dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, sebagaimana hal itu dicontohkan oleh para salafus saleh, para pendahulu-pendahulu kita. Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, kanu yu'azzimun 13. Dahulu kala para salafus saleh mengagungkan 10 hari yang 3. Al-ashrul awal min Muharram, 10 hari pertama dari bulan Muharram. Wal ashrul awal min Dzulhijjah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wal ashrul awakhir min Ramadan, dan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Para salafus saleh mengagungkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dikarenakan memang hari ini adalah hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis sahih,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidaklah ada hari-hari yang Allah lebih mencintai amal hamba-hambanya untuk dikerjakan pada hari-hari tersebut yang melebihi hari-hari ini. Maksudnya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, walal jihad fi sabilillah, apakah tidak pula bisa dikalahkan amal soleh tersebut dengan berjihad di jalan Allah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihad fi sabilillah, tidak pula bisa dikalahkan sekalipun dengan jihad fi sabilillah, illa rajulun, kecuali seseorang, kharaja binafsihi wa malih falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang berangkat menuju medan jihad, dia membawa jiwa, raga dan seluruh hartanya, kemudian dia tidak kembali sama sekali, artinya dia mati syahid, gugur di jalan Allah. Itulah amal soleh yang bisa mengalahkan amal-amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dan karena begitu mulia 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Dijelaskan oleh para ahli tafsir, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa yang dimaksud dengan 10 hari pada ayat tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah, mengapa begitu istimewa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Ada apa gerangan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Maka dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, walladhi yadhhar anna sabab fi imtiyazil 'ashril awwal min Dzulhijjah limakani ijtima'i ummahatil ibadati fiha, dan yang nampak kuat bahwa sebab istimewanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah karena pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terkumpul pokok-pokok ibadah kepada Allah, min salatin wa siyamin wa shadaqatin wa hajj, berupa melaksanakan salat, yaitu salat fardu dan salat Idul Adha, wa siyam, melaksanakan puasa-puasa sunnah, wa shadaqah, bersedekah dengan harta, bersedekah dengan daging hewan kurban, wal hajj, dan melaksanakan ibadah haji pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wala yata'atta dzalika fi ghairiha, dan ibadah-ibadah tersebut tidak pernah terkumpul pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka setelah mengetahui betapa luar biasa kesempatan yang Allah berikan kepada kita, betapa mahal karunia yang Allah berikan kepada kita semua dengan bertemu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, apa yang harus kita lakukan? Tentunya harus meningkatkan amal soleh kita kepada Allah, membuktikan dan mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan ketaatan-ketaatan kepadanya. Di antara amal-amal soleh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari ini adalah dengan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan annahu kana yasumu Asyura, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu senantiasa berpuasa Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram, wa tis'an min Dzulhijjah, dan beliau senantiasa melaksanakan puasa sunnah pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan puasa sunnah 3 hari pada setiap bulannya.
Demikian dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian dicontohkan oleh kekasih kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah yang berusaha meniti, mempelajari, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sudah seyogianya untuk bersemangat melaksanakan puasa-puasa sunnah pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Terlebih lagi puasa Arafah yang nanti akan tiba pada tanggal 9 Dzulhijjah, di mana disebutkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keistimewaannya, beliau menjawab, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira bihi sanata allati qablah was sanata allati ba'dah." Puasa 1 hari Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, aku berharap agar dengan puasa itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara amal-amal soleh yang lain pula yang diperintahkan oleh beliau untuk kita perbanyak pada hari-hari ini, yaitu memperbanyak zikir dengan membaca takbir, membaca tasbih, membaca tahlil, memuji dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu fihinna a'dhamu 'indallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang dijadikan sebagai waktu melaksanakan ibadah oleh seorang hamba melainkan hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian beliau berpesan, "Fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tasbih." Maka perbanyaklah membaca tahlil pada hari-hari itu, membaca la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca takbir pada hari-hari itu, mengagungkan Allah dengan membaca Allahu Akbar, dan sucikanlah Allah pada hari-hari itu dengan membaca subhanallah. Zikir-zikir yang mudah, zikir-zikir yang sudah kita hafal semuanya, namun tidak sedikit di antara kaum muslimin yang malas untuk membacanya. Dan tidak pantas bagi kita semuanya, hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah, untuk menisbatkan diri kita kepada manhaj salafus saleh, bermalas-malasan dari zikir yang mudah, bermalas-malasan dari ibadah yang mudah. Karena jika yang mudah saja kita bermalas-malasan, apatah lagi dengan ibadah-ibadah yang jauh lebih sulit daripada itu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kemudian di antara ibadah agung yang diperintahkan pula untuk dilaksanakan pada hari-hari ini, yaitu menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kelapangan, barang siapa memiliki kemampuan, namun kemudian dia tidak menyembelih kurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat kami melaksanakan salat Idul Adha. Kita mengetahui musalla, tempat pelaksanaan Idul Adha, itu diperintahkan untuk dihadiri seluruh kaum muslimin. Bahkan wanita-wanita yang sedang haid sekalipun diperintahkan untuk diajak mendatangi tempat pelaksanaan salat Idul Adha, menyaksikan syiar agama Allah yang agung. Namun siapa yang memiliki kelapangan dan tidak menyembelih hewan kurban, tidak dibenarkan oleh beliau untuk mendekati musalla pelaksanaan salat Idul Adha. Menunjukkan bahwa ancaman ini adalah ancaman yang serius bagi hamba-hamba Allah yang melupakan ibadah yang agung ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa ibadah dan amal saleh yang diperintahkan oleh beliau untuk kita kerjakan pada hari-hari yang mulia ini. Dan yang jauh lebih penting daripada itu, jauh lebih utama daripada itu semuanya, adalah kita memperbaiki amal-amal wajib, adalah kita bersungguh-sungguh dan semakin bersemangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah wajib pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan amal wajib yang paling wajib di antaranya adalah salat fardu 5 waktu. Dan bagi kaum muslimin diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat fardu secara berjamaah. Maka tidak pantas bagi kita semuanya yang telah dimuliakan oleh Allah dengan manhaj salafus saleh untuk bermalas-malasan dari melaksanakan salat jamaah.
bahkan sengaja meninggalkan salat berjamaah, wal iyadu billahi min dzalik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari melaksanakan salatnya. Apa kata beliau? Wa minas sahwi anis salah, termasuk lalai dari mengerjakan salat. Ulaikal qaum alladzina yad'una as-salata ma'al jamaah, yaitu orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan salat jamaah. Waliyadu billah. Beliau melanjutkan, fa innahum bila syak, orang-orang seperti itu tanpa diragukan sedikit pun, sahuna an salatihim, mereka telah lalai dari salat-salatnya, fayadkhuluna fi hadzal wa'id, maka mereka termasuk orang-orang yang diancam dengan ayat ini. Fawailun lil musallin, orang-orang yang celaka, orang-orang yang salat namun celaka. Waliyadu billahi min dzalik. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai nasihat bagi diri pribadi dan jamaah sekalian, mari bersungguh-sungguh meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Terutama marilah perhatikan ibadah-ibadah yang wajib, salat fardu 5 waktu, berkata yang jujur, menghindari dusta, menutup aurat, menghormati yang lebih tua, semua itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, selain diperintahkan untuk meningkatkan ketaatan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita diperintahkan pula untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa pada hari-hari yang mulia ini. Demikian dicontohkan oleh para salafus salih, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala. Suatu ketika beliau ditanya tentang sebuah hadis, namun karena beliau menilai hadis itu adalah hadis yang dhaif, maka beliau tidak mau menyebutkan hadis tersebut, dan beliau berkata, inni ara fihi kalaman la yasih, menurutku hadis itu tidaklah sahih. Fa akhiruhu hatta takhrujal ashr, maka tundalah pertanyaanmu tentang hadis tersebut sampai selesai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Fa inni la uhibbu an uhadditsa bimithli hadzal hadis fi hadzal ashr, karena aku tidak suka menyibukkan diriku dengan menjelaskan hadis dhaif di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu menunjukkan bahwa sekedar menyebutkan hadis yang dhaif, padahal menyebutkan hadis yang dhaif ada manfaatnya untuk dijauhi perbuatan yang tercantum dalam hadis dhaif tersebut. Namun beliau menganggap bahwa manfaat itu tidak begitu besar, masih banyak ibadah dan amal soleh yang lebih besar pahala dan manfaatnya, maka beliau tidak mau mengerjakannya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apatah lagi dengan pekerjaan-pekerjaan lain, perbuatan-perbuatan lain yang berbau maksiat dan dosa kepada Allah, maka harus betul-betul kita tinggalkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang istiqamah hingga akhir hayat kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك
وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.